Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Afifatul Sarihah. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai biografi Sunan Kalijaga dan metode dakwahnya. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1400-an. Beliau lahir di kalangan bangsawan Tuban. Ayahnya adalah Bupati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikto dan istrinya Dewi Nawangrum. Kala itu nama kecil Sunan Kalijaga itu Raden Sahid. Dalam beberapa literatur itu dieja dengan nama Raden Said. Mengenai asal-usul beliau itu ada dua versi. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa beliau adalah orang Jawa asli. Yang kedua, dalam Babad Tanah Jawi itu dikatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab. Untuk kisah masa muda dari Sunan Kalijaga itu juga ada dua versi. Yang pertama, dalam presentasi kali ini saya akan mempresentasikan mengenai versi yang pertama, yaitu bahwa saat muda Sunan Kalijaga yang saat itu bernama Raden Said itu adalah seorang pencuri. Kenapa dikatakan pencuri? Itu karena beliau merampok atau mencuri harta orang kaya Tuban pada saat itu, tetapi untuk diberikan kepada rakyat-rakyat kecil di Tuban. Karena rasa empati dan simpatinya kepada rakyat Tuban itulah yang membuat Raden Sahid pada saat itu melakukan aksi nekat, yaitu merampok gedung bahan makan di Tuban yang nantinya direncanakan itu akan dibagikan ke rakyat kecil. Tetapi aksinya itu ternyata diketahui oleh penjaga gedung tersebut dan akhirnya beliau dihukum dengan diusir dari Tuban. Nah, dengan diusir dari Tuban itulah Sunan Kalijaga berkelana dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mensejahterakan atau mencuri untuk rakyat kecil. Nah, singkat cerita, beliau bertemu dengan Sunan Bonang yang pada akhirnya akan membuat beliau bertobat dan berdakwah. Yang kemudian strategi dakwah beliau akan dimulai pada saat itu. Metode dakwah. Perlu diketahui sebelumnya bahwa masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Indonesia atau masyarakat Jawa pada saat itu masih menganut yang namanya animisme, dinamisme, dan kepercayaan Buddha. Sehingga Sunan Kalijaga itu tahu bahwa untuk mendakwahkan Islam itu harus hati-hati. Jadi beliau menggunakan kegemaran masyarakat pada saat itu, yaitu wayang kulit. Dengan wayang itulah Sunan Kalijaga berdakwah. Beliau akan menggelar konser di desa-desa dan ternyata strateginya itu berhasil. Banyak masyarakat yang menggemari pertunjukan wayangnya. Bahkan beliau mendapat julukan nama, yaitu Ki Dalang Bengkok di daerah Tegal. Beliau juga tidak menggunakan metode dakwah yang ekstrim, tetapi beliau malah menggunakan dengan cara salah satunya itu beliau tidak menggunakan jubah, tetapi menggunakan pakaian adat Jawa sehari-hari untuk tujuannya agar masyarakat Jawa pada saat itu tidak merasa berbeda atau tidak merasa terancam dengan keberadaannya. Selain wayang, jadi saya akan menceritakan tentang wayang dulu. Jadi wayang kulit di tanah Jawa itu kan selalu bersumber ceritanya itu dari Ramayana dan Mahabharata. Nah, dengan kehadiran Sunan Kalijaga ini, sumber ceritanya itu ada yang diceritakan oleh beliau itu adalah Jimat Kalimasada, Dewi Ruci, dan Punakawan. Cerita-cerita tersebut itu tidak hanya mengandung cerita biasa, tetapi mengandung tasawuf dan akhlakul karimah yang secara tidak langsung itu merupakan bentuk dakwah. Selain wayang, beliau juga ada menciptakan seni alat musik.
Beliaulah yang menciptakan gong sekaten yang sekarang bisa kita temui di Masjid Agung Demak. Saat Maulid Nabi itu akan ditabuh untuk mengajak masyarakat ke masjid untuk mendengarkan ceramah. Selain alat musik, beliau juga menciptakan seni ukir sebagai metode dakwahnya. Selain itu, beliau juga menggunakan seni suara. Tahu lagu Lir-Ilir, Gundul-Gundul Pacul, Lingsir Wengi itu adalah ciptaan Sunan Kalijaga sebagai metode dakwahnya. Jadi kesimpulannya di sini adalah para wali songo, khususnya yang saya bahas di sini adalah Sunan Kalijaga, itu berdakwah itu tidak secara ekstrim, tetapi menggunakan pendekatan yang halus, di mana beliau tidak akan secara langsung menyuruh masyarakat untuk berjilbab, untuk menyuruh masyarakat meninggalkan penyembahan berhala atau menyuruh masyarakat untuk meninggalkan wayang dan sebagainya karena itu bertentangan dengan agama Islam. Tidak, tapi sebaliknya beliau akan mengakulturasikan budaya tersebut dengan Islam sehingga terciptalah budaya yang sekarang masih kita lestarikan seperti gendoren, seperti selamatan, itu merupakan bentuk akulturasi. Dan karena sebab itulah, karena akulturasi budaya dan karena pendekatan agama Islam yang halus, kita dapat menerapkan agama itu dengan sedikit demi sedikit. Jadi begitu. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2, untuk biografi Sunan Kalijaga dan metode dakwahnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.